Kesultanan Aceh, abad ke-16 sampai 1903 Masehi. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja, Banda Aceh. Berikut nama-nama raja-raja Kesultanan Aceh, antara lain. A. Sultan Ali Mugayat Shah, tahun 1514 sampai tahun 1530 Masehi. Sultan pertama, dinobatkan Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriyah, tanggal 8 September tahun 1507. Di awal masa pemerintahannya wilayahnya berkembang hingga mencakup Daya, Deli, Pedir, Pasai dan Aru. B. Sultan Solahuddin, tahun 1530 sampai tahun 1537 Masehi. Kerajaan mengalami kemunduran, karena kurang memperhatikan keadaan pemerintahan kerajaan. C. Sultan Alauddin Riayat Shah, tahun 1537 sampai tahun 1568 Masehi. Ia mengadakan perbaikan kondisi kerajaan dan melakukan perluasan wilayah. Aktif melakukan dakwah Islam termasuk ke Pulau Jawa, mengirim mubalik ke Pulau Jawa, diantaranya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang dikirim ke Gresik, Jawa Timur. D. Sultan Ali Riayat Shah, tahun 1567 sampai tahun 1575 Masehi. E. Sultan Muda, tahun 1575 sampai tahun 1576 Masehi. F. Sultan Alauddin Mukmin Shah, 1576 Masehi. G. Sultan Zainal Abidin, tahun 1576 sampai tahun 1577 Masehi. H. Sultan Alauddin Mansur Shah, tahun 1577 sampai tahun 1585 Masehi. I. Sultan Ali Riyad Shah Indrapura, Raja Buyung, 91585-1588 Masehi. J. Sultan Riyad Shah Zainal Abidin, tahun 1588 sampai tahun 1604 Masehi. K. Sultan Ali Riayat Shah, tahun 1604 sampai tahun 1607 Masehi. L. Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan mengalami perkembangan yang pesat. Berhasil menyaingi monopoli perdagangan Portugis di Malaka. Wilayah kekuasaan sampai ke pulau-pulau Sunda, Sumatera, Jawa dan Borneo, serta atas sebagian tanah semenanjung Melayu. Struktur pemerintahan terbagi menjadi dua wilayah yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kekuasaan oleh alim ulama. Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabian fi Marifati al-Uadiyan. Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Miraj al-Muhakkikin al-Iman, Nuruddin ar-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Miraj al-Tulab fi Fasil. M. Sultan Iskandar Sani, Alauddin Mugayat Shah, tahun 1636 sampai tahun 1641 Masehi. Menantu Sultan Iskandar Muda, ia naik tahta tahun 1636, wafat 1641. Aceh mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah taklukan melepaskan diri, karena kebijakannya yang lebih lunak dari Sultan Iskandar Muda. N. Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Shah, tahun 1641 sampai tahun 1676 Masehi. Puteri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Kemunduran Kesultanan Aceh bermula sejak kemangkatan Sultan Iskandar Sani pada tahun 1641. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Deli dan Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.
Traktat London yang ditandatangani pada 1824 telah memberi kekuasaan kepada Belanda untuk menguasai segala kawasan British Inggris di Sumatera, sementara Belanda akan menyerahkan segala kekuasaan perdagangan mereka di India dan juga berjanji tidak akan menandingi British Inggris untuk menguasai Singapura. Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, di mana disebutkan dengan jelas, Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan. Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Aceh menyatakan bersedia bergabung ke dalam Republik Indonesia atas ajakan dan bujukan dari Soekarno kepada pemimpin Aceh Tengku Muhammad Daud Bereh saat itu. Gelar-gelar yang digunakan dalam kerajaan Aceh antara lain Tengku, Tuanku, Pocut, Tauku, Laksaman, Ule Balang, Cut, Panglima Sagu, dan Merah.